setelah nikah bekerja di barista pembuatan kopi. Setelah nikah punya anak, ternyata sudah lama tidak sholat subuh di masjid. Waktu di pondok sholat subuh di masjid. Akhirnya keluarganya kurang harmonis, keluarganya kurang sejahtera dan punya utang. Akhirnya pengen ketemu sama saya di Al-Falah. Saya nggak ada, baru masuk di Masjid Al-Falah, ngambil sop sebelah kanan, tiba-tiba menangis. Karena di Al-Falah ada yang pakai kursi roda, ada yang juga sepuh, macam-macam jamaahnya. Dia ingat, ya Allah, saya sudah lama meninggalkan masjid sehingga hidup saya berantakan. Akhirnya saat ini pengen tobat kembali ke masjid. Kebahagiaan itu mahal Bapak semuanya, maka bersyukurlah. Baik, hari ini tadi ini Mas Ramadan. Mas Ramadan ini imam Masjid Al-Falah ke-5, hafidz Quran. Dia umur 19 tahun sudah hafidz Quran dan saya ajak ke sini. Ini Mas Haji alumni Gajah Mada. Ini adalah tim operasional Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah, yang ditunjuk oleh PP Muhammadiyah. Beliau menggawangi mencetak anak-anak muda. Mas Agung silakan ke depan ya. Ini Mas Agung, Rifki, sini ngisi. Saya MC saja. Ayo sini. Mas Agung ini lulusan Sospol Universitas Gajah Mada, tapi hidupnya didedikasikan untuk ngurus masjid. Beliau ini masih muda ya, dan kemarin ulang tahunnya dirayakan sama keluarganya Pak Yusuf Kala. Ditraktir, Masya Allah, di rumah makan Losari ya. Keluarganya Bu Romlah ya. Ini Mas Jidan, ini yang tim konten kreator Masjid Real Masjid. Jadi namanya berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Dulu namanya MU Muslim United, tapi karena MU nominasi 7 akhirnya pindah liga, yaitu Liga Spanyol. Nah, sekarang Real Masjid. Makanya kaosnya Real Masjid. Mas Agung ini sangat inspiratif ya. Belajar ke Al-Falah cuma 3 jam. Jadi kayak gini dialog ketemu sama saya, pulang langsung bikin masjid 3 hari. Dan infaknya 1 bulan antara 1,2 miliar sampai 2 miliar per bulan. Sini berapa miliar 1 bulan? Nah, ini anak-anak muda memang ya. Ada lagi Mas Dio nggak ikut? Oh, ngisi juga. Oh, Mas Dio itu anak muda juga. 1 bulan dapat gaji itu ya sekitar 15 sampai 30 juta. Sama pegawai negeri mungkin lebih besar jadi marbot penghasilannya. Oke, kira-kira gitu ya. Tapi saat ini marbot masjid tidak dilirik. Bahkan mungkin ibu-ibu kalau ada menantu pegawai BPN, polisi, tentara, imigrasi, marbot gitu, kira-kira marbot itu nggak diperhatikan kalau melamar gitu ya. Tapi mungkin kalau tahu penghasilannya anak-anak muda ini, mungkin yang diterima adalah marbot. Baik, saya juga bisa soalnya bergema ya. Apa ya? Ngebas ini mungkin nggak usah pakai mic gini kayak enak. Ya. Enak jelas gini atau gimana? Jelas. Ya baik. Ya, nah ini agak lumayan, ini ngebas tadi. Ya di Al-Falah dulu sound seperti ini tuh saya ganti 4 kali. Pertama rakitan gitu, terus yang kedua kami pakai tawa, yang ketiga pakai tauhid audio, terus yang keempat pakai
Saat ini saya beli dari Jerman, satu speaker itu harganya 35 juta. Jadi suara imamnya biasa gitu keluar bagus karena sound sistemnya bagus gitu ya. Nah, kenapa masjid harus yang terbaik? Ini yang saya usahakan. Nah, mungkin saya hanya sharing saja kepada semuanya tentang strategi memakmurkan masjid. Ini sudah bagus nih jamaahnya. Sudah lumayan ya. Di Al-Falah dulu jamaahnya hanya 7 orang. Ketika takmirnya belum dirubah, jadi hanya 7 orang satu shop ada, kadang 3 orang. Imam dorong, gitu. Imam dorong ini gak ada yang imam, siapa yang duduk berdiri depan didorong ke depan, dorong ini imam dorong. Nah, seiring waktu saya dipilih sama bupati, ditentukan sama pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen jadi takmir Al-Falah. Agar sholat subuhnya itu banyak, maka saya punya ide. Karena ada seorang Yahudi itu waktu tahun 73, umat Islam tidak akan menang, umat Islam tidak akan jaya, umat Islam tidak akan memimpin peradaban sekiranya sholat subuhnya tidak seperti sholat Jumat. Jadi PR-nya para takmir masjid, kalau imam Islam bisa jaya menang, berarti sholat subuhnya harus seperti sholat Jumat. Maka untuk mewujudkan itu akhirnya saya bikin ide sholat subuh berhadiah umroh. Jadi, akhirnya jamaahnya yang hadir sekitar hampir 2000 jamaah. Ya, saya siapin 2 umroh, 1 ibu-ibu, 1 bapak-bapak. Datangnya 1 jam sebelum subuh. Iya. Dan kasih kupon, yang satu saya sobek, yang satu saya serahkan. Saya hadirkan bupati, kapolres dan dandim. Jamaah masjidnya sampai nggak muat. Dan jamaah sabar menunggu sampai surut karena kuponnya saya undi setelah surut. Ini teknik yang kami lakukan agar orang mau ke masjid. Beda lagi, Mas Agung. Ini agar orang mau ke masjid dikasih voucher 5.000. Nah, jadi ternyata tentang hadis Rasulullah, barang siapa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu belum menarik jamaah. Ya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini belum menarik, masih kalah dengan uang 5.000. Di Musola Nurul Islam, Nuris di Telaga Murni, Cikarang Barat, beda lagi tekniknya bagi anak-anak, ya anak-anak yang lagi tidur-tidur ini. Nah ini anak-anak muda, pokoknya anak muda masih di bawah SMA, asal mau maghrib, isya dan subuh dikasih 10.000 tiap hari. Apa yang terjadi? Musolanya akhirnya penuh anak-anak. Dan saya datang tanggal 24 tahun yang lalu, tahun 2023, sekitar 210 anak hadir untuk maghrib, isya dan subuh. Maghrib sampai isya ngaji, subuh ngaji sampai subuh. Jadi uang masjid bukan hanya untuk bangun fisik saja, tapi dibagikan kepada anak-anak. Banyak kan takmir masjid kan mikirnya fisik, menara, fisik, ngecat, wes pokoknya fisik saja, tapi nggak pernah menggerakkan agar orang mau ke masjid. Yang terjadi apa? Yang terjadi Musola Nurul Islam tadi, akhirnya jamaah sekarang 500 sampai 800 tiap hari maghrib isya subuh. Gimana kok bisa begitu? Langkah kedua, bagi anak-anak yang bisa ngajak bapak dan ibunya maghrib isya subuh, maka anak-anak tadi dikasih tambahan uang saku dan diajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya anak-anak nangis sejadi-jadinya, memaksa kedua orang tuanya, ibu, bapak, ayo sholat, ibu, bapak, ayo sholat, karena teman-temannya pada ngajak kedua orang tuanya. Bagi yang tidak bisa menghadirkan kedua orang tuanya, maka tidak dikasih uang 10.000 tiap hari. Jadi anak-anak sudah dapat pemasukan 1 bulan 300.000. Dan saat ini musola tersebut mengeluarkan dana 50 juta tiap bulan hanya untuk ngasih uang
saku anak-anak. Kan takbir masjid saya kasih pelatihan rata-rata kurang benar apa, renovasi Pak, semua fisik. Tapi nggak pernah memikirkan menggerakkan orang ke masjid. Mas Agung ini bangun masjid hanya 3 hari, tapi ternyata dahsyat luar biasa. Ya, saya kemarin salah nyebut infaknya kadang 1,2 miliar, ternyata pernah juga 2,5 miliar. Event kayak gini ya 100 juta kalau subuh kajian kayak gini. Tadi mungkin dihitung berapa miliar tadi ya. Ini artinya apa? Memang harus anak muda. Ya, ini ada banyak anak muda lumayan ya. Kenapa? Saat ini takmir masjid kebanyakan belum memberikan ruang kepada anak muda. Mungkin Mas Agung silakan testimoni, silakan bagaimana bangun masjid hanya 3 hari dan infaknya bisa tembus miliar. Dan saya tak turun dulu, silakan. Enggak, ini kan kisah nyata Pak. Jadi biar beliau menceritakan ini. Ya, monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah perkenalkan nama saya Rifki Agung. Saya salah satu marbot dari Real Masjid yang sudah diceritakan sama Pak Gus. Saya ini sebenarnya korban dari karyanya beliau ini, Pak. Jadi beliau itu punya karya masterpiece strategi memakmurkan masjid ini. Ketika diterapkan itu hasilnya malah bisa jauh lebih baik daripada yang diceritakan di buku ini. Jadi memang ini satu buku yang mengguncang dunia, makanya bestseller sampai sekarang. Seharusnya sudah sepantasnya ini menjadi hadiah dan gift bagi seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah sekota Makassar dan Sulawesi Selatan. Kalau ini sampai bukunya itu kembali lagi ke Jawa, itu kelihatannya berarti kufur akan nikmat ini pengurus ini tidak mau menerima buku ini dengan baik. Ya, kami dari Real Masjid, Pak, saya salah satu dari muridnya Pak Gus ini hanya menerapkan sebuah pola apa sebenarnya, pola yang dirubah ketika kita selama ini puluhan tahun itu punya mindset masjid itu minta dimakmurkan sama masyarakat itu. Bahkan salah satu visi Dewan Masjid saja bagaimana kita memakmurkan masjid baru untuk demi memakmurkan masyarakat itu. Nah, kami coba membalik itu, karena dunia ini kan sudah sepertinya banyak yang terbalik, Pak. Sehingga kita juga di masjid juga coba membaliklah, kita balik. Biasanya masjid ini dikelola sama yang sepuh-sepuh, yang senior-senior, kita balik semuanya masjid dikelola anak muda. Masjid ini biasanya minta dimakmurkan, bangga dengan infak yang banyak. Kita coba pengen meniru Al-Falah gitu. Tapi kita itu pengen lebih baik, Pak. Jadi kalau Pak Kus ini mengenalkan infak, kami itu meminuskan infak gitu. Biar lebih baik jadi muridnya itu, Pak gitu. Jadi tadi saya mohon maaf menyusul karena saya beberapa menit tadi itu nyari kopiah saya, Pak gitu. Saya itu kalau sholat subuh gak pakai kopiah itu gak pede ketemu sama Allah itu. Cuman gak tahu mungkin ada yang pengen kalau kopiah saya itu jadinya hilang gitu. Jadi iya Pak, ketika sampai kopiah saya pengennya tidurnya sama Pak Gus gitu. Masya Allah. Ya, jadi 3 tahun yang lalu, Pak, kami mencoba membangun sebuah masjid ini berdasar dari sebuah problem di mana pertama ada hampir 1 juta masjid di Indonesia, tapi 80%-nya belum dioptimalkan ya secara fungsi dan kontribusinya kepada masyarakat. Sehingga kondisi yang terjadi malam minggu kayak tadi malam ya, Pak. Anak-anak muda itu jauh lebih senang pergi ke mana? Pergi ke tempat hiburan, ke tempat karaoke, bahkan ngabisin ratusan juta. Ya. Saya lihat survei, saya kan tinggal di Hotel Kalsari, Bapak pasti tahu lah, terkenal Jalan Nusantara seperti apa. Jadi mobil-mobil mewah terparkir, anak-anak muda terparkir. Tapi di satu sisi, Pak, kami melihat masjid-masjid ada hampir 1.500 masjid itu ya gelap, sepi, bahkan banyak yang dikunci gitu. Bahkan sampai subuh seperti ini ada satu masjid mungkin ya yang besar luar biasa, ikonik itu ya sholat subuhnya nggak sampai 10 orang gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya ketika kita punya banyak alasan untuk kita
masjid, ya seharusnya kita pun juga punya jauh lebih banyak alasan untuk bisa memakmurkan masjid kita dan memakmurkan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Maka dari situ kami itu mencoba membangun masjid di Jogja ini menjadi pusat peradaban, pusat solusinya masyarakat itu. Saya tadi membayangkan karena ada screen proyektor ini, udah disiapin proyektor, saya sudah nyiapin banyak sekali video program-program itu supaya apa yang dikatakan sama Pak Kus ini tidak terlihat hoax. Bahwa mungkin nggak punya gambaran, bingung, kok infak 1,2 miliar satu bulan itu terus kayak gimana? Infak 2 miliar itu terus gimana ya? Kalau nggak lihat gambar videonya Pak, nggak bisa bayangin Pak. Ya kenapa? Ya nggak tahu gambarannya kayak gimana. Apa namanya itu masyarakatnya seperti apa yang dikumpulkan, berapa ribu jamaah setiap pasar raya Jumat, berapa ribu jamaah setiap real holiday yang ada. Nah itu nanti mungkin kita share aja link videonya ke bapak-bapak sekalian supaya nanti bapak-bapak punya gambaran bahwa sebenarnya potensi masjid kita itu sungguh sangat besar sekali. Sehingga ketika mungkin ya kita itu punya bisnis, punya usaha dengan modal ratusan hingga miliaran rupiah, kita pasti jauh lebih serius. Sebagai saudagar Muhammadiyah, kita pasti serius ketika ngelola amal usaha bisnis kita. Bangun tahajud, berdoa supaya produknya laku, didatangkan pelanggan yang banyak. Tapi tidak banyak takmir masjid yang berdoa untuk apa? Untuk bagaimana bisa memakmurkan masjidnya, dapat infak yang luar biasa, nantinya bisa untuk memakmurkan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Tidak jauh lebih serius ketika kita itu mengelola masjid dibanding mengelola amal usaha kita. Bahkan di luar sana Pak, yang jualan sampo, sabun, odol, ya itu berani buka 24 jam. Lampunya terang benderang, AC-nya nyala terus. Bahkan kamar mandinya bersih. Kalau kita masuk ke minimarket itu saja Pak, apa yang dilakukan kasir pasti langsung menyambut dengan ramah. Selamat datang, selamat berbelanja, kan gitu. Kita ini kalau ke masjid yang dalam tanda kutip sebenarnya jualan surga ya, kenapa kok tidak lebih serius daripada orang-orang yang jualan dunia itu? Bahkan dibandingkan yang pada malam minggu buka tadi itu, yang jualan neraka dalam tanda kutip, jualan minuman keras, jualan perempuan, mereka jauh lebih serius, berani buka dari malam sampai pagi hari tadi ini. Kenapa kita itu ketika sudah Allah izinkan ya mengelola masjid, kita punya masjid, tidak jauh lebih serius kita mengelolanya untuk apa? Untuk menarik, untuk menjadi sumber solusi. Maka di luar sana banyak anak-anak muda sekarang Pak, Masya Allah, tidak dididik dengan Islam, tidak hidup dengan pedoman Al-Quran. Sehingga apa? Mereka dididik dengan media sosial, dididik dengan TikTok dan lain sebagainya. Nah padahal di sisi lain Pak, kita itu 5-10 tahun ke depan ya, kita itu akan mendapatkan bonus demografi anak muda yang paling banyak dibandingkan negara di seluruh dunia ini. Jadi negeri kita ini akan punya anak muda yang paling banyak dibandingkan negara-negara yang lain. Artinya apa? Ini masa keemasan negeri kita. Jadi ini sudah saatnya nanti ya negeri kita ini akan membalikkan semuanya untuk memimpin dunia. Kenapa? Di negara-negara barat, di negara-negara baru sekarang sudah mulai orang itu mengkampanyekan free child. Artinya apa? Mereka sudah kekurangan tentang keturunan. Mereka itu sampai ngasih subsidi orang supaya mau punya anak. Ya, sedangkan apa? Orang-orang mereka sudah punya pikiran yang sekuler, pemikiran yang liberal bahwa punya anak itu nyusahin, biayanya tinggi dan lain sebagainya. Nah sedangkan kita Pak, waduh dilempar sarung aja jadi anak Pak. Itu kenapa anak-anak muda kita ini semakin baik. Nah tapi apa? Harus dibarengi dengan kita apa sih sebenarnya? Membuka masjid ini seluas-luasnya supaya jadi apa? Jadi sentralnya anak muda, jadi pusatnya anak muda, jadi pusatnya pengkaderan, pusatnya pembinaan. Pak, sekarang ya mohon maaf, kita boleh jujur, kita mau mencari kader anak muda sebagai seorang mubalik, Masya Allah, susahnya minta ampun. Kita mau bikin acara, ini dari lulusan
lulusan Universitas Muhammadiyah, lulusan dari pesantren Muhammadiyah itu, masya Allah, ya effortnya luar biasa. Padahal apa? Ya, kita itu banyak sekali punya lembaga pendidikan yang banyak meluluskan kader-kader anak muda yang luar biasa. Tapi kenapa belum bisa menghiasi dan meramaikan ya, kegiatan-kegiatan anak muda? Nah, maka ini harus jadi perhatian kita bersama. Sudah saatnya sekarang kita ya, memfasilitasi anak-anak muda ini untuk bisa apa? Untuk bisa berkembang. Bagaimana ketika anak-anak muda ini mulai dari dini, mulai dari usia remaja ini sudah hatinya terpaut di masjid. Saya tuh belajar dari Pak Kus ya, Pak sekalian. Beliau itu sudah sampai punya bisnis puluhan cabang dan lain sebagainya di usia yang sekarang itu. Ya, tapi apa? Sekarang jauh lebih senang disebut sebagai seorang marbot, bukan komisaris perusahaan dan lain sebagainya. Nah, saya katakan ke teman-teman saya, maka jangan sampai kita itu nunggu sepuh dulu kayak Pak Kus baru mau jadi marbot gitu. Kalau sama-sama mau jadi marbot, sekarang aja kita ini jadi marbot, baru nanti kita balik, kita meniti karir itu dari apa? Dari kita bertekun di masjid. Nah, ternyata apa? Ternyata riset kami selama hampir 4 tahun ini, ternyata bisa, Pak. Jadi kemungkinan 5-10 tahun ke depan itu, Pak, mungkin profesi yang akan digandrungi yang menjadi lifestyle itu ya profesi sebagai pengurus masjid, amir masjid dan marbot masjid, Pak. Jadi mungkin bapak-bapak sekalian nanti kalau misalkan punya anak perempuan ya mau dilamar sama seorang laki-laki, itu pertanyaannya udah nggak macam-macam aja, Pak. Udah nggak lagi kamu kerja di mana, gajinya berapa, ini siapa naiknya berapa, udah nggak gitu lagi. Ini udah tinggal itu nanyain satu pertanyaan. Besok itu pertanyaannya sama, kalau mau nyari calon menantu apa? Kamu ngurusin masjid mana, nak? Nah, gitu. Kenapa? WC masjid aja diperhatiin, Pak. Apalagi anak kita, kan? Nah, jadi anak-anak muda ini ya, pemuda-pemuda ini, kalau sudah di masjid ini, ya, itu sudah berada di jalan yang benar. Ya. Mau sekarang masih ngantuk, masih apa, nggak apa-apa, yang penting di masjid dulu. Maka juga jangan dimarahin kalau anak-anak ini mungkin masih rame, mungkin masih apa dan lain sebagainya. Kita ketika nggak ramah sama anak-anak dari dulu, Pak, sedikit rame aja ada yang langsung kalau mau ramai pulang, nggak usah di masjid, pulang beneran, Pak. Sampai sekarang ini kita nggak balik-balik lagi. Ini majelis subuh kita setiap hari Jumat, ya Pak. Jadi pasar raya Jumat ini tadi awalnya kita itu nggak kurang-kurang ya ngasih motivasi 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ternyata juga banyak yang nggak percaya, tetap cuma 1 shop saja, Pak. Akhirnya kita ngeprint voucher tadi Rp5.000 kita kasihin ke jamaah. Kita tanya, Bu, ini voucher Rp5.000, hadiah insentif ibu mau sholat berjamaah di masjid. Kita tanya, kira-kira besok mau sholat jamaah lagi ke masjid nggak, Bu? Wah, kalau gini caranya Mas Agung, kalau perlu besok berangkat lebih pagi, Bismillah Allahu Akbar. Wah, ternyata lebih semangat, lebih murah daripada dunia dan seisinya. 5.000, kalau misalkan satu rumah beliau punya 5 anggota keluarga, 25.000 kali 7 hari 165.000. Terus buat apa vouchernya? Vouchernya ditukarkan setiap Ahad pagi seperti ini. Di Real Masjid kami bikin namanya acara Real Holiday. Di lingkungan sekitar masjid itu kita sulap menjadi wahana seperti Car Free Day. Jadi bapak-bapak, iya. Nah, balik ya Pak. Oh iya, siap. Ini sanatnya berarti jelas teman saya dari beliau ini. Ya, mereka bisa menukarkan vouchernya ini kemana? Ke ibu-ibu pedagang ini. Siapa ibu-ibu pedagang ini? Ya jamaah masjid juga. Mereka kalau nggak jadi jamaah nggak boleh jualan. Kalau nggak ikut pembinaan sharing bisnis setiap hari Kamis, nggak boleh ikut jualan. Sehingga mereka kita bina untuk menghasilkan produk-produk yang halal dan thayyib. Nah tadi ya setelah dikasih voucher 5.000 itu, ibu-ibunya ini ternyata nggak memakai voucher itu sendiri. Setelah pulang dari masjid dapat voucher, beliau singgah ke tetangga yang belum ke masjid, memberikan apa? Memberikan oleh-oleh voucher itu. Bu, ini ada oleh-oleh dari Real Masjid. Apa Bu? Voucher Rp5.000. Loh,
Ibu kalau sholat di sana dapat voucher. Iya Bu. Wah, kalau begitu saya besok berangkat sendiri saja sama keluarga saya. Akhirnya yang 5 sampai 10 orang jamaah di satu saf itu tadi jadi 80 sampai 100 orang setiap harinya. Ya, nggak apa-apa awalnya itu. Nanti gara-gara voucher dong mas mereka suka. Nggak apa-apa Pak. Kita itu mending dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Jadi akhirnya apa? Orang-orang itu termotivasi ke masjid, dan ketika masjidnya makmur, ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar juga meningkat. Gitu. Nah, jadi kan ada simbiosis mutualisme. Gitu. Nah, itu selain itu, Bapak sekalian dirahmati Allah, untuk mendukung anak-anak muda ini, ya kita itu nggak bisa ketika berdakwah terhadap anak muda ini kita generalisir. Pokoknya solusinya satu, misalkan langsung kajian tafsir, langsung kajian hadis, tidak bisa. Kenapa? Nggak semua anak muda itu udah biasa pegang Al-Quran, pegang kita. Maka kita harus klasifikasi dulu. Anak muda target dakwah ini kita ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 gitu. Ya nggak bisa ketika semuanya itu kok dikebiah-biah ibaratnya itu. Maka untuk pendekatannya ya, kalau ring 1 itu kan anak-anak muda yang sudah aktif dalam dakwah dan jadi pelayan dakwah. Ring 2 ini anak-anak muda yang menikmati dakwah, sering ikut majelis taklim sana sini. Nah, ring 3 ini anak-anak muda yang masih baru hijrah. Mungkin dia masih maksiat, masih pacaran, untuk Allah belum sempurna dan lain sebagainya. Nah, ring 4 itu ada anak-anak muda yang masih memusuhi dakwah. Nah, kami di dalam masjid ini mengambil peranan untuk berdakwah merangkul anak-anak muda ring 3, ring 4 karena ini prosentasenya yang paling besar di masyarakat. Jadi anak-anak muda itu dirangkul, bukan dipukul. Nah, sehingga setiap malam Ahad kayak tadi malam itu kita ngadain seperti ini ya, majelis starting night ya. Mereka malam mingguan di masjid ya, dibahagiakan, dikasih makan, minum gratis. Tapi juga apa? Syarat akan insight-insight yang mendalam bagi mereka. Acaranya ringan saja, acaranya santai saja. Tapi apa? Mereka nyaman. Nah, nanti baru ditingkatkan dari ring 4 ke ring 3, ring 3 ke ring 2 seperti itu. Alhamdulillah kita punya banyak pasukan ya, anak muda di Jogja ini sudah bisa menjadi lifestyle. Dan mereka harus apa? Harus banyak sering diberikan aktivitas kegiatan, didorong untuk membuat aktivitas kegiatan. Seminimal-minimalnya sebulan sekali harus ada acara besar. Supaya apa? Supaya ada alasan mereka berkumpul, terus rapat, bahas sesuatu gitu. Sering kumpul pokoknya Pak gitu. Nah, maka kalau sudah sering kumpul gini Pak ya, ini kuncinya satu. Kalau di Jogja itu Pak, di Jogja itu anak-anak muda itu paling senang itu ditanyain 2 hal. Yang pertama pertanyaan adalah sudah makan belum? Nah itu senang kalau udah ditanyain begitu. Yang kedua ditanyain apa? Mau makan apa? Nah itu yang paling senang. Makanya sejak pertama kali Real Masjid ini kami berdiri Pak, kami itu punya program namanya 3M. 3M ini bukan mahal, bukan 3 miliar, tapi 3M ini makan dulu, makan lagi, makan terus ya gitu. Jadi habis subuh kayak gini, habis maghrib, sama habis zuhur itu pasti ada makan prasmanan buat jamaah. Jadi masjid ini sebagai solusi ketahanan pangan. Kenapa? Ya orang banyak beraktivitas itu karena untuk apa? Nyari makan katanya. Maka kalau makan itu sudah ada di masjid, seharusnya mereka itu perginya juga ke masjid. Dan semuanya pakai piringan. Kenapa pakai piring? Supaya duduk sama-sama yang berjamaah kayak gini. Nanti bisa sambil ngobrol, sambil kenalan seperti itu. Jadi tahu, oh kerjanya di mana, punya keahlian apa, punya bisnis apa, bisa saling tukar informasi. Kadang-kadang apa namanya, oh punya anak perempuan yang siap menikah belum, dia siap jadi mantu. Nah, jadi barokahnya nanti luar biasa. Nah mungkin itu sih Pak, beberapa hal yang sebenarnya poinnya adalah bagaimana kita sudah punya aset yang luar biasa, kita sudah punya wasilah Baitullah, rumahnya Allah ini. Sudah saatnya kini ya kita fokus untuk membangun SDM, membangun generasi kita, membangun anak muda kita supaya kita punya generasi penerus nantinya yang mau ngurus masjid, generasi penerus yang nantinya akan memenangkan
sesuai janjinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak muda ini pada senang gitu. Nah, terakhir ya kita biasanya kalau mau Ramadan gitu Pak, kita bikin target Ramadan, itu kita ngajakin anak-anak muda ini untuk berkumpul di salah satu landmarknya kota Jogja. Bapak kalau pernah ke Jogja ada namanya Malioboro, pasti tahu, di titik nol. Kita ajakin 2000 sampai 3000 anak muda itu untuk jalan-jalan, makan-makan, foto-foto sambil baca Al-Quran. Nah, jadi mereka kita ajakin untuk apa? Untuk kembali mengkampanyekan Al-Quran, untuk kembali memperjuangkan Al-Quran, untuk kembali mereka itu berpedoman kepada Al-Quran. Nah, ini anak-anak muda ya, hampir 2000 sampai 3000 anak muda ini ya bersama-sama di khalayak umum, khalayak ramai ini untuk apa sih? Nah, mengkampanyekan Al-Quran. Maka kemarin saya karena tinggal di pinggir Pantai Losari itu punya mimpi Pak. Di sepanjang Pantai Losari itu kan katanya konon kuliner terpanjang di dunia. Maka saya membayangkan saja punya mimpi suatu saat semoga pemuda-pemuda Kota Makassar ini membangun barisan, membentuk barisan yang rapi, berjajar ya, sambil mereka membawa Al-Quran, saling sambil mereka itu ngaji Al-Quran di balik background sunset yang luar biasa. Wah, ribuan anak muda baca Quran itu pasti akan membuka pintu arsnya Allah Subhanahu wa taala, akan menurunkan keberkahan yang luar biasa, sehingga bisa jadi kalau ini terlaksana mungkin malah jauh lebih viral dari F8 Pak. Ya kan? Kita bayangkan kita apa namanya itu sama-sama effortnya untuk kebahagiaan, untuk dunia itu rela mengeluarkan puluhan miliar, tapi untuk kita itu bagaimana memenangkan agama Allah itu kadang-kadang effort kita itu enggak banyak gitu. Bahkan kita sering merendahkan Allah itu. Kalau mau ketemu Allah, kalau mau sujud minta sama Allah, kalau udah hutangnya banyak, kalau udah masalahnya banyak gitu. Nah, itu. Bahkan sampai-sampai apa? Kita itu berani memenjarakan Allah di masjid gitu. Kenapa? Ya, masjidnya dikunci. Nggak boleh ketemu sama hambanya nggak boleh datang ke masjid. Mau tahu Pak, tapi jangan direkam ya, ini ada video nanti viral.